Yang bocorin data pribadi nggak pernah ketangkep pelakunya, giliran yang bocorin kasus korupsi malah ditangkap polisi. Kok bisa? Ini emang agak lain ya, apa yang terjadi di Konoha ini ya, Positive People. Langsung aja, aduh ini gue baca beritanya, tahu berita ini kayak miris banget gitu ya. Kenapa bisa gitu kayak gini? Ini yang mungkin bikin para koruptor makin senang gitu ya tinggal di negeri Konoha gitu, karena ya bisa kayak gini gitu ya, hukum aja bisa yang laporin soal terjadi indikasi korupsi aja bisa kena pasal-pasal seperti ini. Aduh, susah gitu ya, agak pusing juga itu, kayak capek gitu kan ya gitu ya. Belum lama ini kita dengar soal yang undang-undang gitu ya, terkait dengan BUMN yang bukan termasuk penyelenggara negara. Jadi kalau ada korupsi nggak bisa gitu ya diusut oleh KPK dan lain sebagainya. Meskipun gue nggak tahu ini update-nya seperti apa gitu kan, apakah ada revisi dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir kita dapat seperti itu informasinya. Langsung aja kita reaction terkait yang bocorin kasus korupsi malah ditangkap gitu ya, malah ditangkap polisi. Langsung aja kita kutip dari CNN Indonesia dalam laman Instagramnya Positive People. Whistleblower kayak dugaan korupsi di Basnas Jabar jadi tersangka UU ITE gitu ya. Kita lihat dulu slide-nya seperti apa. Polda Jabar menetapkan mantan pegawai Basnas Jabar Trianto sebagai tersangka UU ITE dalam kasus dugaan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia gitu ya. Menurut LBH, Trianto melaporkan dugaan penyelewengan dana zakat senilai 9,8 miliar dari tahun 2021 hingga tahun 2023, dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai sekitar 3,5 miliar gitu ya. Itu tadi dia Trianto ini membocorkan bahwa ada indikasi korupsi gitu kan ya, senilai 9,8 miliar gitu kan ya. Justru malah ditangkap karena dia terkait dengan tindakan dia merupakan tindakan ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia. Waduh. Ya kalau nggak dibocorin mana kita tahu ada korupsi ya gitu. Misalnya ini bingung gitu. Misalnya di sebuah kementerian atau apa, nanti juga yang laporin lah dia membocorkan data ilegal akses kementerian gitu kan. Bingung gitu. Padahal ini kan adalah lembaga-lembaga publik gitu. Misalnya kayak udah, kita langsung aja dulu, sebelum kita ikut komen, kita baca dulu komentar dari warganet bakal seperti apa gitu ya. Malah yang kebuka yang ditangkap gitu ya, ketawa ngakak ya. Yang korupsi tidak ditangkap, malah yang melaporkan ditangkap. Ya dunia terbalik. Begitulah kisah di negeri Konoha gitu. Lindungi ini bacanya apa sih? Whistleblower korupsi di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana dari ancaman dan kekerasan. Ini memberikan jaminan keamanan pribadi, keluarga dan serta harta benda mereka serta hak untuk terlibat dalam proses penentuan bentuk perlindungan yang sesuai. Cepet banget kerja Polda Jabar gitu ya, ada yang ngirim begitu. 2030 Indonesia bubar. Polisi pakai narkoba hukumnya sholat. Whistleblower jadi tersangka Undang-Undang ITE gitu ya. Maksudnya gimana gitu? Pelapor jadi tersangka Edwan gitu ya. Ini ada komen apa? Oke, ngelihat kemajuan Jepang dan Belanda kayaknya memang lebih baik kita dijajah mereka aja deh gitu. Waduh gitu. Dokumen zakat itu bukannya milik publiknya, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kok dibilang informasi rahasia. Nah, benar ya. Benar, ini gue setuju nih dari Bang Sanel. Sumber dana dari pungutan atas nama surga bukan sih gitu ya. Yang melaporkan dan membuka dugaan korupsi Basnas Jabar adalah malah kena pidana Undang-Undang ITE. Gimana nih Pak Deddy Mulyadi, mention ke Deddy Mulyadi, mohon dibantu gitu. Lawak Divisi Humas Polri gitu. Gimana ini Polisi Indonesia mendukung pemberantasan korupsi atau mendukung gitu. Atau mendukung gitu tanda tanya. Zakat dikorupsi juga, gila gitu ya.
Haha, yang begitulah, pernah nonton film-film di luar, gak sistem kejahatan yang bekerja seperti itu dan undang-undang dibuat emang buat begitu gitu. Terus dia kudu lapor siapa? Yang lapor dijerat ITE, bagaimana agar supaya melapor aman dari ITE gitu ya. Semoga Pak Gubernur dapat memberikan solusi gitu ya. Ini Gubernur Deddy Mulyadi dia mention karena ini kasusnya di Jawa Barat. Gunanya inspektorat dan audit internal kan untuk itu kok malah dilaporin. Makanya pindah Indo dong kalau mau dapat keadilan gitu. Pak Deddy Mulyadi gimana nih Pak gitu. Tahu whistleblower apa gak ya, malah ditangkap kocak gitu ya. Mending disalurkan langsung gitu, maksudnya jakatnya ya, daripada tadi ke Basnas gitu misalnya gitu. Konoha benar harus direset total gitu ya. Gimana sih hukum di negara ini? Memang lucu pemerintahan dan aparat negara ini. Bebannya emang di kepolisian bela negara apa penghancur negara gitu, ada yang mempertanyakan. Wow, ngeri ya. Ngeri juga ya, WBS aja kena gitu ya. Whistleblower kan harusnya tidak diungkapkan. Gimana sih ini yang ada orang-orang jadi takut melaporkan fraud, dasar negara aneh gitu ya. Semoga Allah lindungi Pak Trianto dan segera membebaskannya, semoga keadilan ditegakkan. Amin gitu ya. Sebentar, dokumen rahasia apa ini? Kalau dokumen rahasia bukti korupsi yang ngelawak, ini kasus gitu ya. Nah gitu. Salah si ini langkahnya Basnas kena boykot umat pasti gitu ya. Membocorkan perbuatan korupsi dipelintir jadi perbuatan membocorkan dokumen rahasia. Hukum makin kocak di negara ini. Ya, positive people itu tadi komentar-komentar dari warganet ini emang pasti menilai agak aneh gitu ya, agak lain dengan apa yang terjadi dengan Pak Trianto ini gitu kan ya. Karena tadi kalau dia membocorkan dokumen rahasia lah, ini kan adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional yang dimiliki publik, dia menghimpun dana dari publik gitu ya. Tentu publik juga berhak tahu dong dananya dan lain sebagainya. Jika ada indikasi-indikasi lainnya, lawang ini punya publik kok publik nggak boleh tahu gitu kan, ini agak aneh gitu ya, agak lain gitu ya. Tadi gue setuju banget dengan komentar yang seperti itu gitu ya. Aduh gitu ya, ini kayak bingung gitu ya. Ini jadi orang nanti akan takut gitu, misalnya kalau gue ngelaporin tindak pidana korupsi misalnya di instansi gua misalnya kayak gitulah, justru bisa aja gua yang kena gitu. Ini kan kayak waduh, koruptor makin bersuka cita nih di negara Konoha ya kalau begini, karena orang-orang justru takut gitu ya untuk melaporkan hal korupsi. Ini tentu nggak sejalan dengan apa ya, anti korupsi gitu yang digembar-gemborkan, tapi malah yang melaporkan malah ditangkap dengan ancaman pasal ITE tadi. Ini kan kayak aduh, pusing gue mikirnya gitu, kayak capek gitu ya. Misalnya kayak ya itu, mungkin nanti pada akhirnya balik lagi hukum publik gitu ya. Ketika Basnas akhirnya juga nggak dipercaya publik, ya mohon maaf gitu kan ya. Ini apalagi duit umat dan lain sebagainya, harusnya dikelola dengan secara amanah gitu, secara bijak gitu kan ya, malah disalahgunakan gitu kan ya. Jadi ya wajar sih kalau nanti misalnya rakyat boikot, rakyat marah, rakyat udah nggak percaya lagi gitu kan. Bahkan tadi ada yang komentar lebih baik zakat disalurkan aja langsung ke orang-orang yang berhak menerimanya gitu, atau orang-orang yang di sekitar kita, dibandingkan dititipkan kepada lembaga seperti ini. Sebenarnya lembaganya nggak salah gitu, tapi kan cara menangani hal tersebut, ada korupsi di lembaga tersebut, malah yang laporin yang dituntut gitu. Ini kan agak aneh. Harusnya kan Basnas juga bilang bahwa kalau ada yang korupsi di tempat dia ya juga harus berani memecat atau memberhentikan yang korupsi tersebut. Nah ini nggak tahu lah. Aduh, apakah kita emang harus benar-benar menanti pengadilan Tuhan gitu agar kita benar-benar mendapatkan keadilan? Menurut Positive People gimana? Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.